Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh dan jenis-jenisnya. Nah, apa saja sih jenis-jenisnya itu? Nah, sistem pertahanan tubuh sendiri atau sistem imun ialah mekanisme alami yang dimiliki manusia untuk melindungi diri dari mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sistem ini itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan mengenali, menetralkan, serta menghancurkan zat asing yang masuk. Nah, ada juga beberapa organ penting yang berperan dalam sistem imun. Yang pertama yaitu ada sumsum tulang. Sumsum tulang yaitu tempat pembentukan sel darah putih. Nah, lalu ada timus, ialah tempat pematangan sel limfosit T. Lalu ada limfa, berfungsi untuk menyaring darah dan menghancurkan sel darah rusak. Lalu juga ada kelenjar getah bening, yaitu tempat sel imun mengenali antigen. Nah, lalu ada juga amandel dan adenoid, itu untuk membantu menahankan mikroba dari mulut dan hidung. Nah, lalu apa saja sih fungsi utama dari sistem imun itu? Yang pertama yaitu untuk melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme yang berbahaya, lalu menghancurkan sel abnormal di dalam tubuh, lalu membentuk memori imun agar tubuh mampu merespon infeksi berulang dengan cepat. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pertahanan tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pertahanan non-spesifik atau bawaan dan pertahanan spesifik atau adaptif. Nah, kedua sistem ini itu saling melengkapi untuk melindungi tubuh secara efektif. Yang pertama yaitu pertahanan non-spesifik atau imunitas bawaan. Nah, pertahanan ini dimiliki sejak lahir dan bekerja cepat tanpa mengenali jenis mikroorganisme. Nah, terdiri dari dua garis utama. Garis pertama atau pertahanan fisik dan kimia. Yang pertama yaitu ada kulit. Itu untuk menjadi penghalang utama yang sulit ditembus mikroba. Lalu ada rambut halus dan silia, itu untuk menyaring debu dan mikroba di saluran napas. Lalu selanjutnya ada air mata, air liur, dan lendir. Itu mengandung enzim lisozim yang menghancurkan dinding sel bakteri. Lalu selanjutnya ada asam lambung atau HCl, itu untuk membunuh mikroba yang masuk bersama makanan. Lalu ada urin dan keringat, itu untuk membantu mengeluarkan mikroorganisme dari tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ada garis kedua atau pertahanan tubuh, pertahanan dalam tubuh. Yang pertama ada sel fagosit atau neutrofil dan mikrofag, itu untuk menelan serta menghancurkan mikroba. Lalu selanjutnya ada sel NK atau natural killer, berfungsi untuk menghancurkan sel terinfeksi virus atau kanker. Nah, lalu ada protein komplement, itu untuk membantu fagosit menghancurkan bakteri. Selanjutnya ada interferon, itu untuk melindungi sel lain dari infeksi virus. Dan selanjutnya ada proses inflamasi atau peradangan. Nah, itu biasanya ditandai dengan kemerahan, panas, dan nyeri saat tubuh melawan infeksi. Nah, selanjutnya jenis pertahanan tubuh yang kedua yaitu ada pertahanan spesifik atau imunitas adaptif. Nah, pertahanan ini bekerja lebih lambat tetapi sangat terarah terhadap antigen tertentu dan memiliki memori imun. Nah, di sini ada dua jenis imunitas spesifik, yaitu ada imunitas humoral atau oleh sel limfosit B. Nah, sel B atau sel limfosit B itu menghasilkan antibodi yang berupa IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD. Itu berfungsi untuk menetralkan antigen. Nah, antibodi itu membantu menandai patogen agar lebih mudah dihancurkan oleh sel imun. Nah, selanjutnya ada imunitas seluler oleh sel limfosit T. Nah, sel T atau sel limfosit T helper itu untuk mengatur dan mengaktifkan kerja sel imun lain. Nah, sel T sitotoksik berfungsi untuk menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi virus atau berubah menjadi kanker. Nah, lalu sel T memori, yaitu untuk menyimpan informasi antigen agar respon imun lebih cepat saat infeksi berulang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai definisi sistem pertahanan
tubuh manusia dan jenis-jenisnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.